Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Zahra, mahasiswa semester 4, program studi D3 Farmasi, Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi di sini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemusnahan. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan adalah seleksi atau pemilihan obat yang merupakan proses kegiatan sejak dari peninjauan masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan memperbarui standar obat. Pedoman perencanaan itu ada yang pertama, anggaran yang tersedia. Kita lihat dulu anggaran yang kita punya itu berapa. Kedua, penetapan prioritas. Kita lihat dulu obat yang lebih dibutuhkan masyarakat atau pasien itu obat apa. Jadi obat tersebut yang lebih kita prioritaskan. Yang ketiga, ada sisa persediaan. Maksudnya di sini adalah apotek-apotek yang sudah beroperasi itu punya sisa stok berapa, jadi kita mengadakannya berapa. Yang keempat, ada data pemakaian periode lalu. Dalam farmasi itu ada pembukuan atau pencatatan pengeluaran dan pemasukan obat. Dari pencatatan tersebut dapat kita jadikan pedoman untuk perencanaan periode selanjutnya. Yang terakhir ada rencana pengembangan. Selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Kalau di farmasi sendiri kita itu biasanya memesan kepada PBF atau pedagang besar farmasi. Ini adalah pertimbangan dalam pemilihan PBF. Yang pertama, ada kelegalan PBF. Hal ini penting karena hal tersebut akan menjamin mutu dan kualitas obat yang akan kita distribusikan kepada pasien. Yang kedua, ada kualitas produk. Kita lihat dulu produk-produk yang disediakan dari PBF tersebut berkualitas atau tidak. Selanjutnya ada harga, karena tentu kita akan memilih PBF dengan harga yang paling murah. Selanjutnya ada pelayanan PBF. Pasti kita ingin dilayani dengan baik. Dan terakhir ada kontak insentif dan diskon. Hal ini juga penting karena kita juga pasti memburu diskon, insentif atau dan lainnya. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan agar obat yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah, dan mutunya berdasarkan dokumen yang menyertainya. Setelah kita melakukan pengadaan, pesanan datang, lalu kita akan melakukan penerimaan. Dan hal yang harus kita lakukan saat penerimaan adalah yang pertama, mengecek kesesuaian fisik dan faktur. Kita cek dulu pesanan yang datang dengan faktur dari PBF. Yang kedua, ada kesesuaian alamat. Tentunya kita harus lihat dulu itu benar atau tidak pesanan kita. Selanjutnya ada tanggal expired. Tujuan dari pengecekan tanggal expired ini adalah karena kadang itu PBF nakal itu kadang ngirim kita barang atau obat yang hampir expired. Kalau kita gak ngecek, tentunya akan rugi di kita karena kita gak mungkin mendistribusikan obat yang expired kepada pasien. Selanjutnya ada nomor batch. 4. Penyimpanan.
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan farmasi. Tentu setelah kita mendapatkan obat, kita akan melakukan penyimpanan dari obat tersebut. Dan metode penyimpanan di sini ada yang pertama, bentuk sediaan. Tentu harus kita bedakan bentuk sediaan dari yang tablet, supositoria, dan sirup. Stabilitas yaitu obat tersebut stabilnya di suhu berapa. Selanjutnya ada FIFO atau FEVO. FIFO adalah first in first out atau yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Jadi obat-obat yang lebih dulu kita terima atau obat-obat yang lebih dulu ada di apotek itu harus kita keluarkan lebih dulu. Atau FEVO yaitu first expired first out, yang akan atau yang lebih mendekati expired itu dikeluarkan lebih dulu. Karena kalau kita ngambilnya yang baru-baru terus, tentu yang stok lama itu akan stuck di situ dan tentunya akan menyebabkan kerugian untuk kita sendiri. Selanjutnya ada efek farmakologinya. Ini maksudnya kita bedakan antara obat antasida, obat anti diare, anti hipertensi. Itu ditujukan untuk kita lebih mudah dalam pencarian atau pengambilan obat. Yang terakhir ada golongan obat. Hal ini tentu kita harus bedakan antara obat bebas terbatas, dan obat keras bahkan narkotik dan psikotropik. Untuk penyimpanan narkotik dan psikotropik sendiri itu harus disimpan di ruangan khusus di dalam lemari 2 pintu dan harus selalu terkunci. Yang kelima ada pendistribusian. Pendistribusian di sini adalah cara kita mendistribusikan atau cara kita menjual obat-obat tersebut kepada pasien atau masyarakat. Cara pendistribusian di sini ada 2. Yang pertama resep dan swamedikasi. Resep di sini adalah pasien yang datang ke apotek dengan membawa resep dari dokter. Itu biasanya berupa obat racikan atau obat yang langsung jadi. Yang kedua ada swamedikasi, yaitu pasien yang datang dengan keluhan atau tidak tahu akan membeli obat apa. Di sini kita akan melakukan screening atau kita akan tanya-tanya dulu serta kita akan merekomendasikan obat apa terhadap pasien tersebut. Yang terakhir ada pemusnahan. Pemusnahan adalah suatu tindakan atau perusakan dan pelenyapan terhadap obat, kemasan, dan atau label yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hal yang harus dimusnahkan itu ada obat expired, obat dengan izin yang sudah dihapus, resep, dan faktur. Untuk pemusnahan sendiri itu ada peraturan-peraturan tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh apotek dan instansi yang akan melakukan pemusnahan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.